Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofiullah Cokrohatikusumo. Saya mondok di pertama Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, kemudian di Lirboyo Kediri, kemudian lanjut di Krapyak Yogyakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Halimatu Sadia, asli aku dari Lampung. Dulu di Jombang aku mondok di Al-Aqobah dan di Tambak Beras Jombang. Aku dulu tuh pernah mondok di beberapa tempat, di beberapa pesantren. Tapi yang sangat berkesan dan yang paling berkesan itu di Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Aku mondok di sana kurang lebih selama 3 tahun karena lulus dari MTS dan sekolah aliyahnya aku baru pindah ke Bahrul Ulum itu. Dulu saya mondok di Kudus waktu MTS dan aliyah. Kemudian saya melanjutkan mondok lagi di Semarang waktu S1. Jadi total mondok saya yaitu ada 10 tahun. Saya mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Situbondo, Jawa Timur. Pondokannya Kiai As'ad Syamsul Arifin, pahlawan kita. Saya mondok di sana kurang lebih 7 tahun, mulai dari SMA sampai kuliah S1. Dulu mondok di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 1, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Selama 8 tahun, 3 tahun pertama di MTSN, selanjutnya di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum selama 5 tahun. Yang pastinya yang dikangenin dari masa mondok atau masa menjadi santri adalah suasana dan kehidupan menjadi santri. Karena santri itu identik dengan kebersamaan dan kerukunan. Makan bareng atau bisa diistilahkan mayoran, atau kalau di pondok itu bisa dikatakan kulluhum, yang mana teman-teman santri pada ngumpul makan bareng ketika kiriman, ngaji bareng. Itu yang salah satunya yang aku kangenin, karena untuk sampai saat ini aku belum pernah merasakan hal yang sama seperti pondok. Makan bersama dalam satu nampan. Intinya kebersamaan yang saya rindukan. Karena momen itu sangat jarang sekali saya temukan di luar pesantren. Yang membuat saya kangen dengan pesantren adalah keistiqomahannya menjalankan rutinitas dengan santai tetapi tetap fokus. Kebersamaannya, terus belajar bareng, ngaji bareng. Utamanya sih sebenarnya kebersamaan. Untuk teman-teman yang udah pernah mondok pasti setuju banget sama hal ini. Kalian juga pasti akan kangen dengan kebersamaan yang kita lakuin di pondok. Kalau aku sih paling utamanya kangen sama kayak makan-makan bareng, terus sholat jamaah. Kenapa sih kok sholat jamaah? Kalau sholat jamaah tuh ada suka yang rajin gitu berangkat dulu. Terus ada suka orang yang berangkatnya nunggu iqomah, jadi suka lari-larian gitu. Entah kenapa itu lucu aja dan bikin aku kangen. Andaikan punya kesempatan mondok lagi, aku ingin memfokuskan kepada pembelajaran qori atau qiraati. Karena kenapa? Aku di pondok dulu nggak pernah ikut yang namanya qiraati, nggak suka, bahkan nggak suka banget sama yang namanya qori. Dan aku merasa menyesal sampai saat ini ketika pulang di masyarakat. Memang dibutuhkan di daerah lingkunganku itu yang namanya qori, seperti tartil dan lain sebagainya. Andaikan aku bisa mondok lagi, aku akan fokus kepada pembelajaran qiraati. Aku akan belajar ilmu agama dengan lebih sungguh-sungguh. Karena menurut aku setua apapun kita, semudah apapun kita sangat-sangat membutuhkan ilmu agama. Ilmu agama itu bisa membuat kita tuh lebih stabil menghadapi masalah dalam kesetresan maupun dalam kebahagiaan. Kita tidak lupa bersyukur tentunya. Itu udah pegangan banget, jadi ilmu agama itu penting. Bakal memperbaiki diri, khusyuk ibadahnya, taat sama peraturan pondok, rajin belajar biar bisa banggain orang tua. Terus buat bekal kalau udah lulus dari pondok biar bisa beradaptasi dengan lingkungan. Saya akan sangat bersungguh-sungguh dalam belajar membaca kitab kuning. Karena dulu waktu saya mondok, saya kurang memanfaatkan momen belajar kitab kuning di pondok, sehingga saat ini saya merasa belum terlalu bisa untuk membaca kitab kuning.
Slogan dari santri untuk negeri, kita melihat sejarah di mana Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Syekhuna Khalil Bangkalan, beliau adalah pejuang kita dari santri, dari kalangan santri. Jadi kita selain sebagai santri harus bisa meniru perjuangan beliau, yang mana biar santri bisa dilihat oleh dunia, dilihat oleh masyarakat bahwasanya santri tidak hanya bisa mengaji saja, akan tetapi bisa berkiprah lewat pendidikan, lewat hukum, bahkan lain sebagainya. Nah, jadi karena itu mari kita sebagai santri kita buktikan kepada negara kita bahwasanya kita santri itu bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Dari santri untuk negeri. Pada dasarnya santri itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kemerdekaan RI ini. Karena pada zaman dulu, zaman Mbah Hashim Asy'ari, santri ikut berperang dalam mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Tapi sekarang santri tidak berperang. Tapi di setiap elemen, santri itu harus menguasai posisi. Santri itu juga harus menguasai kondisi. Karena dari santrilah negara ini merdeka. Maka dari situlah akan ada harapan negara ini bisa tertata. Ungkapan bahagia seorang santri yang mudah-mudahan bisa mengabdi untuk negeri ini, bisa menjadi penerus terbaik untuk negeri ini yang dapat menegakkan keadilan, kedamaian, dan kebenaran di negeri ini. Ini tuh sebuah motivasi untuk santri di Indonesia ini untuk terus berkarya, tentunya sesuai dengan bidang masing-masing. Ini adalah bentuk kontribusi santri untuk negaranya. Kiprah santri di masyarakat dan negara itu adalah pemersatu bangsa. Kita tuh bisa menjadi air sekaligus api. Ketika menjadi air itu kita bisa menjadikan masyarakat tuh adem, tentram, dan ayem. Dan ketika menjadi api, kita bisa membakar semangat. Jadi dengan hal itu kita tuh mampu, aku yakin kita mampu untuk membuat negara kita ini memiliki persatuan dan kesatuan yang utuh. Menurutku merupakan suatu ungkapan dari santri yang mudah-mudahan bisa mengabdi untuk negeri, menjadi generasi bangsa yang dapat merubah dunia menjadi lebih baik dan lebih berakhlak. Sebelum itu aku mau ucapin selamat buat kalian yang masih stay di sana. Kalian hebat, kalian tetap semangat gitu. Kalau pesannya adalah kalian tetap belajar yang rajin, tetap semangat menjalani aktivitas di sana, aturan-aturan pondok di sana tetap patuhin. Ustadz, ustazah, payah ibu nyai adalah suri tauladan yang sangat baik. Dan yang terakhir sarannya adalah kita banyak banget diajarin di sana cara amaliyah, maksudnya amaliyah ibadah gitu. Amalan banyak banget yang kita diajari di sana. Cukup pegang satu untuk terus dilakuin sampai kalian nanti keluar dari sana. Karena aku yakin meskipun sedikit tapi asalkan istiqomah itu akan bisa ngebantu kita nanti ketika kita mempunyai masalah atau kita dalam dirundung masalah, kita tidak pernah melupakan Allah Sang Pencipta. Tetaplah belajar, tetaplah menambah ilmu, mengabdi tanpa batas. Karena kenapa? Indonesia butuh kalian, Indonesia butuh santri. Semangat, rajin belajarnya, jangan banyak ngeluh, dinikmati prosesnya, dinikmati suka dukanya di pondok, yang ikhlas di pondok. Belajarlah kalian sungguh-sungguh di pesantren, manfaatkan momen belajar di pesantren, karena kalian merupakan harapan bangsa saat ini, harapan penerus bangsa yang akan menegakkan keadilan, kedamaian, dan kebenaran di negeri ini. Tetap semangat belajar, semangat menimbah ilmu, dan semangat menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, kamu akan tahu makna sejati dan tujuan dalam kehidupan. Bahagia bukan mereka yang hebat dalam segalanya, tapi
Mereka yang mampu menemukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Bagiku, siapapun yang memilih menjadi santri adalah keputusan terbaik dalam hidup. Selamat Hari Santri 2020. Selamat Hari Santri 2020. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri Nasional 2020. Untuk santri di seluruh Nusantara, selamat Hari Santri 2020.